Pernahkah kamu bertemu seseorang dan merasa seperti sudah mengenalnya sejak dulu? Padahal kalian baru pertama kali berbicara, tapi ada rasa nyaman yang tak bisa dijelaskan, seolah jiwamu mengingat sesuatu yang pikiranmu tidak tahu. Bisa jadi, kamu dan dia pernah bersama di kehidupan sebelumnya. Dalam spiritualitas dan kepercayaan reinkarnasi, jiwa membawa memori dan ikatan dari kehidupan lampau. Dan ketika kalian dipertemukan kembali di dunia ini, tanda-tandanya akan terasa melalui perasaan, mimpi, hingga hubungan yang sulit dijelaskan oleh logika. Di video ini, kita akan membahas 10 tanda bahwa kamu dan dia mungkin pernah berbagi kehidupan di masa lalu. Tanda-tanda yang akan membuatmu berpikir, mungkinkah kita memang ditakdirkan untuk bertemu lagi? Simak baik-baik hingga akhir, karena tanda-tanda terakhir bisa jadi penjelasan dari semua perasaan aneh yang selama ini kamu rasakan tentang dia. 1. Koneksi instan yang tak bisa dijelaskan. Saat pertama kali bertemu dengannya, kamu merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan dengan logika. Bukan hanya sekadar suka atau tertarik, tapi seperti ada tarikan energi yang dalam dan membungkus kalian dalam kenyamanan yang familiar. Kamu tidak canggung, tidak merasa asing, bahkan bisa langsung berbicara panjang lebar tanpa rasa khawatir. Hal ini sering dianggap sebagai soul recognition. Jiwa yang saling mengenal karena pernah mengalami kehidupan bersama sebelumnya. Dalam kepercayaan reinkarnasi dan spiritualitas, ketika dua jiwa pernah berbagi cinta, luka, atau kehidupan bersama, maka di pertemuan selanjutnya, mereka akan saling mengenali meski tubuh dan konteksnya berbeda. Koneksi ini tidak bisa dijelaskan oleh waktu, penampilan, atau kesamaan hobi. Datang begitu saja, dan terasa setelah kamu dipanggil pulang oleh seseorang yang telah lama hilang. Kedua, tatapan mata yang dalam dan menggetarkan. Pernahkah kamu menatap seseorang dan merasa seperti tersedot ke dalam dunia yang tak kamu kenal, tapi terasa begitu familiar? Itulah yang sering terjadi jika kamu dan dia pernah berbagi kehidupan sebelumnya. Tatapan mata bukan hanya pertemuan visual, tetapi juga pertemuan jiwa. Saat kamu menatap matanya, seolah ada memori lama yang tersentuh, emosi, kenangan, bahkan rasa kehilangan atau rindu yang tidak bisa kamu jelaskan. Dalam banyak ajaran spiritual, mata disebut sebagai jendela jiwa. Dan jika dua jiwa pernah terkoneksi, maka tatapan akan menjadi bahasa yang paling jujur untuk mengingat satu sama lain. Kadang, tanpa satu kata pun, kamu bisa merasa seperti telah berbicara banyak hanya dari saling memandang. Tatapan itu menggetarkan, meninggalkan rasa hangat, dan seringkali membuatmu merenung lama setelahnya. 3. Mimpi yang berulang atau terasa nyata. Jika kamu sering memimpikan dia dalam suasana atau zaman yang tidak kamu kenali di kehidupan ini, seperti masa kerajaan, kehidupan desa kuno, atau tempat asing yang belum pernah kamu kunjungi, itu bisa menjadi petunjuk kuat bahwa kalian pernah hidup bersama di masa lalu. Mimpi seperti ini tidak terasa seperti bunga tidur biasa. Rasanya sangat nyata, penuh emosi, dan terkadang meninggalkan jejak perasaan ketika kamu terbangun, entah rindu, bahagia, atau bahkan sedih tanpa sebab. Dalam pandangan spiritual, jiwa memiliki ingatan yang tersimpan di alam bawah sadar, dan mimpi menjadi salah satu cara jiwa mengakses ingatan tersebut. Ketika kamu dan dia saling terhubung dalam dimensi batin, pertemuan-pertemuan di alam mimpi bisa menjadi bentuk komunikasi jiwa yang melampaui ruang dan waktu. Mimpi itu seolah membawa kalian kembali ke cerita yang belum selesai, yang mungkin sedang mencari jalan untuk dilanjutkan atau dituntaskan di kehidupan sekarang. 4. Perasaan tak bisa menjelaskan mengapa kamu peduli. Ada saat di mana kamu begitu peduli padanya, bahkan lebih dari yang kamu sadari atau sadari masuk akal. Kamu merasa ingin melindungi, memahami, atau membantunya, meski hubungan kalian belum terlalu dalam, atau bahkan belum terlalu dekat. Hati kamu seperti ditarik untuk selalu memperhatikannya, merasakan emosinya, atau bahkan merasakan kesedihannya tanpa tahu alasan yang pasti. Ini bukan sekadar empati biasa. Ini adalah ikatan emosional yang berasal dari dalam jiwa. Dalam pandangan spiritual, ini bisa menjadi tanda bahwa kamu pernah memiliki hubungan yang kuat dengannya di kehidupan sebelumnya, dan rasa peduli itu adalah bagian dari memori batin yang belum hilang. Jiwa mengenali siapa yang dulu pernah berarti, dan perasaan peduli itu muncul sebagai kelanjutan dari cinta, tanggung jawab, atau ikatan yang belum selesai.
Maka meskipun kamu berusaha menjauh atau melupakan, rasa peduli itu tetap ada. Karena ia bukan berasal dari pikiran, tapi dari jiwa yang pernah terhubung dalam cerita lama. 5. Deja vu yang terlalu sering. Pernahkah kamu merasa seperti pernah mengalami suatu momen bersamanya, padahal itu baru pertama kali terjadi? Seperti kamu sudah pernah berjalan di tempat itu bersamanya, sudah pernah mendengar ucapannya, atau bahkan tahu apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Perasaan ini dikenal sebagai deja vu, dan dalam konteks hubungan spiritual, ini bisa menjadi sinyal bahwa momen-momen itu adalah pengulangan dari kehidupan sebelumnya yang pernah kalian jalani bersama. Jiwa menyimpan memori dalam bentuk energi, dan ketika kamu mengalami situasi serupa di kehidupan sekarang, memori itu aktif kembali, menghasilkan sensasi familiar yang sangat kuat. Jika deja vu ini sering muncul ketika kamu bersama dia, dan terasa lebih emosional atau mendalam dibandingkan biasanya, bisa jadi itu adalah cermin dari fragmen kehidupan lampau kalian yang secara tidak sadar terbuka kembali. Itu bukan kebetulan, tapi petunjuk halus dari alam bawah sadar bahwa hubungan kalian memiliki sejarah lebih panjang dari yang terlihat. 6. Hubungan yang rumit tapi sulit dilepaskan. Kadang kamu dan dia memiliki hubungan yang penuh naik turun, sering terjadi konflik, salah paham, atau jarak yang memisahkan. Namun anehnya, seberapa jauh pun kalian berusaha menjauh, selalu ada sesuatu yang menarik kalian kembali. Perasaan ini bukan hanya karena cinta biasa, melainkan ikatan jiwa yang dalam dunia spiritual disebut sebagai karmic connection. Hubungan seperti ini seringkali hadir untuk menyelesaikan hutang emosional atau pelajaran yang belum tuntas di kehidupan sebelumnya. Itu sebabnya hubungan ini terasa intens, penuh pelajaran, bahkan menyakitkan, tapi juga sulit diakhiri sepenuhnya. Kamu merasa dia seperti cermin yang menunjukkan sisi terdalam dirimu, baik luka maupun kekuatan. Hubungan semacam ini tidak selalu nyaman, tapi memiliki peran penting dalam pertumbuhan jiwamu. Jika kamu terus bertanya, kenapa aku selalu kembali padanya? Atau kenapa sulit melepaskan dia meskipun sudah mencoba? Bisa jadi jawabannya ada dalam cerita jiwa kalian di masa lalu yang belum selesai ditutup. 7. Merasa hampa saat jauh darinya. Perasaan kehilangan yang kamu rasakan saat tidak bersamanya bukan sekadar rindu biasa. Rasanya seperti ada bagian dari dirimu yang hilang, seolah dia adalah rumah bagi jiwamu. Meskipun kalian tidak memiliki hubungan yang jelas, atau bahkan belum terlalu lama saling kenal, kamu tetap merasa kosong tanpa kehadirannya. Ini adalah tanda kuat bahwa kamu dan dia pernah menjadi satu dalam bentuk hubungan yang sangat dalam di kehidupan sebelumnya. Entah sebagai pasangan, sahabat jiwa, atau seseorang yang pernah memiliki ikatan tak tergantikan. Dalam spiritualitas, jiwa-jiwa yang pernah bersama sering menyimpan bagian dari satu sama lain. Jadi ketika kalian terpisah di kehidupan sekarang, jiwa masih merindukan keutuhan itu. Inilah mengapa kamu merasa seakan hidupmu tidak lengkap tanpa dirinya, karena jiwamu mengenang kehadirannya yang dulu begitu menyatu. 8. Sering berkata hal yang sama atau memiliki pikiran yang sinkron. Kamu dan dia sering mengatakan hal yang sama dalam waktu yang nyaris bersamaan. Atau bahkan bisa membaca pikiran satu sama lain. Kamu tahu apa yang sedang dia pikirkan, bahkan sebelum dia mengucapkannya. Kadang kalian hanya saling menatap, lalu tertawa karena merasa aku tahu kamu juga sedang memikirkan hal yang sama. Ini adalah bentuk telepati jiwa yang biasa terjadi antara dua jiwa yang sudah sangat lama terhubung. Dalam kehidupan sebelumnya, kalian mungkin telah membangun komunikasi batin yang begitu kuat, sehingga kini muncul kembali dalam bentuk sinkronisasi pikiran. Hal seperti ini tidak bisa dijelaskan secara logis oleh nalar biasa, karena ia berakar pada ikatan energi dan getaran yang selaras. Ketika dua jiwa beresonansi dari masa lalu, alam bawah sadar mereka tetap terhubung dan menciptakan komunikasi yang tidak memerlukan kata-kata. 9. Tertarik pada hal yang sama secara mendalam. Kamu dan dia memiliki minat, nilai, atau pandangan hidup yang sangat mirip meskipun kalian tumbuh di lingkungan yang sangat berbeda. Kadang, kalian sama-sama mencintai seni, alam, atau hal-hal spiritual yang jarang disukai orang lain. Atau mungkin kalian punya ketakutan dan luka batin yang serupa. Kesamaan ini bukan hanya kebetulan, tapi bisa menjadi jejak pengalaman jiwa yang kalian bagikan di kehidupan sebelumnya. Dalam teori reinkarnasi, jiwa membawa bekal berupa kecenderungan, minat, dan pelajaran hidup yang terbawa dari kehidupan lampau. Jika kamu dan dia pernah menjalani kehidupan bersama sebagai pasangan, sahabat,
atau rekan seperjuangan, maka energi dari pengalaman itu masih terpatri kuat dan muncul kembali dalam bentuk ketertarikan yang sama. Jiwa kalian telah selaras sejak lama, dan kini hanya melanjutkan irama yang pernah kalian bangun di masa lalu. Ke-10, ada pelajaran hidup besar yang terasa harus kalian selesaikan bersama. Kehadiran dia dalam hidupmu tidak terasa biasa. Dia datang membawa perubahan besar, entah itu melalui cinta yang luar biasa, luka yang menyakitkan, atau kesadaran yang membuatmu tumbuh lebih dewasa. Hubungan kalian terasa seperti ditakdirkan untuk membuka babak penting dalam hidupmu, dan kamu merasa bahwa kamu harus melalui fase ini bersamanya. Ini adalah ciri khas dari hubungan yang membawa soul contract, sebuah perjanjian jiwa yang telah dibuat sebelum kalian lahir, untuk saling membantu menyelesaikan pelajaran atau karma dari kehidupan sebelumnya. Itulah mengapa kamu merasa bahwa keberadaannya bukan sekedar untuk hadir, tapi untuk membentuk bagian dari perjalanan besar dalam hidupmu. Bahkan jika hubungan itu harus berakhir, kamu tetap merasa dia meninggalkan bekas yang dalam, karena dia adalah bagian dari rencana jiwa yang harus kamu lewati untuk bisa berkembang.